Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog di Tanjung Pinang TV bersama Bapak Muhammad Riza Adademanik. Nah, pemirsa, baru saja kita memperingati Hari Maritim pada tanggal 23 September. Nah, Provinsi Kepri menjadi perhatian pemerintah pusat, di mana Kepri merupakan daerah maritim yang luas dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, pemirsa, di sini juga ada di Indonesia juga berdiri sebuah organisasi yaitu Iskindo, di mana Pak Riza Adademanik sendiri merupakan ketua umum ya Pak ya. Nah Pak, kita juga ingin tahu seperti apa sih Pak organisasi ini, apa kegiatannya, kemudian di provinsi Kepri sendiri seperti apa begitu Pak? Boleh Pak silakan. Ya, Iskindo ini adalah satu organisasi profesi ya, sebagai wadah dari sarjana-sarjana ilmu dan teknologi kelautan dari perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik swasta maupun negeri. Jadi kalau saya mundur ke belakang sedikit, ya kita punya ilmu dan teknologi kelautan itu pada era tahun 80-an pertengahan, gitu ya, hanya ada di 6 perguruan tinggi negeri. Salah satunya di Universitas Riau yang paling dekat dari sini. Ya. Nah, dalam perjalanan tentu kalau dia baru ada di sekitar 80-an pertengahan, ya lulusannya itu baru ada pada tahun 90 awal lah, lebih kurang gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana SDM kelautan kita, ya memang relatif terlambat juga kita untuk bisa menginisiasinya. Tapi sekali lagi memang ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Dan alhamdulillah sekarang kita melahirkan banyak sekali alumni-alumni kelautan di Indonesia. Perguruan tinggi yang sudah memiliki kebidangan ilmu dan teknologi kelautan juga terus bertumbuh. Lebih dari 50 saya kira sudah ada di Indonesia saat ini. Yang tentunya ini semua menandakan bahwa kita sedang menyiapkan satu agenda pembangunan kelautan yang lebih berkelanjutan gitu ya. Tidak sporadik tapi lebih sistematik. Nah, karena kita tahu tidak cukup ada sumber daya alamnya, tapi kita juga perlu sumber daya manusia untuk melahirkan satu kebijakan yang lebih baik dan melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut supaya sumber daya alam tadi itu bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kita. Gitu. Nah, dalam konteks itulah saya kira Kepulauan Riau ini menjadi salah satu prototipe ya pembangunan kelautan Indonesia. Ya, kita bisa letakkan ini sebagai sebuah media ya untuk pembelajaran sekaligus juga penguatan agenda-agenda kelautan kita. Saya ambil contoh sekarang misalnya di Kepri sekarang kita punya umrah, yang secara keilmuan memang didedikasikan untuk melahirkan inovasi teknologi ya yang dapat mendukung pembangunan Kepulauan Riau dalam kerangka untuk menguatkan potensi-potensi kelautannya, kan lebih gitu ya, baik itu dalam sisi sosial, budaya, ya, ekonomi gitu ya, maupun juga teknologinya gitu untuk terus berkembang. Nah, saya kira ini menarik, ya, menarik. Kenapa saya katakan menarik? Ya, karena berarti satu sisi secara geografis letaknya cukup strategis, ya. Yang kedua dalam konteks keilmuan kita punya cendekia-cendekianya ya, sumber daya manusianya yang siap ya menjalankan atau terlibat dalam proses pembangunan kelautan itu sendiri gitu. Dan kami juga berharap nantinya kita juga punya kebijakan-kebijakan yang lebih ramah ya terhadap pembangunan Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan itu ya. Apa yang disebut dengan lebih ramah itu? Satu, tentunya indikatornya pilihan pembangunannya harus sustainable ya, lebih ramah terhadap lingkungan. Ya, kalau eksploitasi terhadap daratannya berlebih, air tanahnya rusak, itu membuat intrusi air laut, berarti nantinya Kepulauan Riau akan terganggu sistem airnya, misalnya begitu, karena ini di wilayah kepulauan. Atau kalau mangrove-nya hancur, maka nanti pesisirnya akan rusak, itu akan membuat rentan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisirnya terhadap bencana, ya. Termasuk juga kita penting menjaga lautnya supaya sumber daya perikanannya, sumber daya yang ada di bawah lautnya itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau dan Indonesia pada umumnya gitu misalnya. Nah, yang kedua, kita juga berkepentingan tentunya ya dalam kerangka untuk memastikan produk-produk legislasinya. Ya, politik anggarannya saya sampaikan tadi itu. Yang juga menjadi lebih ramah, itu menjadi indikator juga. Dan yang ketiga adalah tentu juga perlu ramah yang saya maksudkan juga menempatkan
ya agar sumber daya manusia kelautan ini itu mendapatkan peran yang strategis pula. Ya, ada ekosistemnya, misalnya begini, dalam penerimaan pegawai atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kepulauan Riau, atau dalam kerangka untuk melahirkan produk-produk legislasi yang baik itu, tentu kan sumber daya manusia kelautan ini harus hadir di sana, gitu, dibukakan ruangnya, ya, sehingga nanti produk yang keluar dari proses legislasi, produk yang keluar dalam konteks kebijakan keuangan, produk yang keluar dalam pasar tenaga kerjanya, itu betul-betul mengekspresikan, ya, menempatkan SDM kelautan itu sebagai aktor penting dalam proses pembangunannya. Disitulah kita bisa nanti melihat bahwa benar-benar pembangunan kita itu mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan, yang basicnya, dasarnya itu berpijak pada inovasi dan teknologi kelautan. Baik Pak, mungkin apa sih Pak target Iskindo ini Pak, khususnya untuk di Provinsi Kepri nih Pak? Di Kepulauan Riau ya target kita tentu satu, ya, kita itu ingin mendukung, ya, pemerintah Kepulauan Riau, ya, atau membantu pemerintah Kepulauan Riau melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih memacu, ya, pembangunan kelautan dan perikanan kita. Itu yang pertama tentunya, ya.